Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi ya di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 1 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube channel Ratna Saria Rahab. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak yang pandai dan hebat. Apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi ya di tema 4, subtema 2 kegiatan keluargaku dalam pembelajaran 1 untuk kelas 1 SD dan MI. Sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini berjalan lancar, bermanfaat, serta kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kesehatan. Dan untuk menjaga kesehatan, jangan lupa kalian terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan ungkapan tolong dan terima kasih dengan santun. Dengan menyusun percakapan, siswa mampu menggunakan ungkapan tolong dan terima kasih dengan santun. Dengan pembuatan poster, siswa mampu menuliskan hal-hal yang berhubungan dengan orang tua di rumah berupa aturan makan dengan tepat. Dengan menyimak contoh yang diperagakan guru, siswa dapat mensimulasikan kegiatan mencium tangan orang tua pada saat berangkat dan pulang sekolah dengan santun. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi gerak anggota tubuh menirukan gerak ayam dalam suatu tarian dengan tepat. Melalui praktik langsung, siswa mampu memperagakan gerak anggota tubuh menirukan gerak ayam dalam suatu tarian dengan percaya diri. Apakah kalian sudah siap memulai pembelajarannya? Yuk kita mulai bersama-sama. Oh iya, Bu Guru mau tanya, apakah kalian sudah sarapan hari ini? Ya, sebelum pembelajaran dimulai, kalian sebaiknya sarapan dulu. Karena sarapan adalah bisa membuat kita lebih fokus pada pembelajaran dan mempunyai energi. Dan jangan lupa kalian sarapan bersama keluarga kalian ya. Dan sebelum memulai sarapan jangan lupa berdoa ya. Dan membantu ibu kalian menyiapkan sarapan. Nah, kita akan mengamati gambar berikut ini ya. Lihat, ada gambar siapa ini? Iya, ada gambar Ibu Siti dan ayah. Mereka sedang sarapan pagi. Sarapan pagi mereka adalah apa anak-anak? Coba lihat. Ya, sarapan mereka pagi hari adalah makan nasi. Kita baca ya dengan nyaring bacaan berikut ini. Ya, yuk sama-sama kita baca. Makan pagi bersama keluarga. Ibu Siti menyiapkan makan pagi. Siti membantu ibu menyiapkan makan pagi. Siti makan pagi bersama keluarga. Makan pagi bersama keluarga sangat menyenangkan. Siti dan keluarga bersyukur kepada Tuhan. Nah, apakah kalian jika makan pagi bersama keluarga? Ya, sangat menyenangkan ya anak-anak jika kita makan pagi bersama keluarga. Nah, kita akan sambil makan bersama keluarga, kita mengucapkan juga syukur kepada keluarga karena kita sudah diberi kesehatan, sudah diberi rezeki untuk sarapan pagi bersama dengan anggota keluarga serta diberi kesehatan bisa melakukan makan sarapan pagi bersama keluarga. Kita ke ayo menulis. Tulislah kegiatan makan pagi bersama keluargamu. Nah, ini masing-masing tentu beda jawabannya ya, tergantung kalian hari ini makan paginya dengan apa. Tetapi Bu Guru akan memberikan contoh.
Pagi ini aku makan nasi goreng. Aku minum air putih. Aku makan pagi bersama keluarga. Perasaanku senang. Nah ya, ini kita sudah bahas bersama ya jawaban-jawabannya. Nah, kalau pagi ini kamu makan apa ya? Kamu tulis misalkan nasi ayam goreng boleh ya, atau minum susu atau makan bubur ayam juga boleh ya. Nah, ini sudah kita bahas bersama kegiatan makan pagi bersama keluarga. Kita lanjut ya anak-anak. Ayo membaca. Kamu pasti tahu ada aturan pada saat makan. Nah, ini aturan makan di rumah Siti ya. 1. Duduk dengan tertib. 2. Membaca doa sebelum makan. Makan secukupnya. Mengucapkan syukur setelah makan. Membantu ibu merapikan meja ya. Nah, itulah aturan-aturan di rumah Siti ya. Nah, kita akan lanjut nih. Ayo berkreasi, diskusikan dengan temanmu, buatlah aturan makan yang harus ditaati. Isilah pada kolom yang tersedia, kemudian hiaslah seindah mungkin ya. Nah, kalau kalian di rumah, kalian boleh diskusikan dengan orang tua kalian ya. Nah, kamu buat hiasannya bersama orang tua kalian. Nah, ini aturan makannya. Kolomnya ya, kolom aturan makan yang akan kita isi kemudian kita hias. Jadi seperti ini. Aturan saat makan. Duduk dengan tertib. Membaca doa sebelum dan sesudah makan. Membantu ibu merapikan meja ya. Nah, ini aturan makan contoh yang ibu guru buat. Ada hiasannya ya. Nah, ini ada pinggiran hiasannya, ada yang di tengah, ada yang di atas. Nanti kalian buat ya, dan kalian bikin hiasan kalian sendiri ya. Nah, kalian bisa mengkreasikan gambar apa saja yang menurut kalian bagus ya. Nah, ini hanya contoh dari Bu Guru. Bacalah kembali aturan makan yang disusun kelompokmu. Adakah aturan makan membantu ibu merapikan meja makan? Ya, tadi Bu Ratna sudah buat ada ya di nomor 3. Nah, ini ada percakapan antara Siti dengan ibunya. Bacalah dengan nyaring percakapan di bawah ini ya. Bolehkah aku merapikan meja makan, Bu? Silakan, Siti. Hati-hati membawa piringnya. Baik, Bu. Siti, anak yang rajin. Terima kasih, Siti. Sama-sama, Bu. Nah, itulah ada percakapan antara Siti dengan ibu. Nah, kalian lakukan percakapan ini ya. Jika kalian berada di rumah, lakukan dengan ibu kalian. Ayo bermain peran. Membantu orang tua contoh perbuatan baik. Kamu pasti senang melakukannya. Buatlah percakapan kegiatan membantu orang tua di rumah. Diskusikan dengan temanmu. Gunakan kata tolong dan terima kasih. Isilah titik-titik di bawah ini ya. Jangan lupa tuh gunakan kata tolong dan terima kasih. Nah, nih kita bahas bersama ya. Bolehkah aku membantu mencuci motor ayah? Kata ayah. Silakan Udin, hati-hati menyemprotkan airnya. Baik ayah. Udin, anak yang rajin. Terima kasih Udin. Nah, kemudian peragakan percakapannya di depan kelas bersama temanmu. Jika kalian di rumah, peragakan percakapannya di depan orang tuamu ya. Nah, ini contoh dari Bu Guru tentang percakapan ayah ingin membantu ayah mencuci motor. Kalian boleh membuat percakapan yang lainnya yang intinya adalah
ingin membantu orang tua ya. Jangan lupa ada kata tolong ya dan terima kasih di sini nih. Bolehkah aku menolong ayah mencuci motor? Nah ya, bolehkah aku menolong ayah mencuci motor? Silakan Udin, hati-hati menyemprotkan airnya katanya ya. Baiklah ayah, Udin anak yang rajin. Terima kasih Udin. Nah, isilah titik-titik dengan kata tolong dan terima kasih. Di sini, lihat nih, ibu akan berkata, Siti, tolong bantu ibu menyapu halaman. Kemudian Siti menjawab, baik bu. Kemudian ibu berkata lagi, terima kasih Siti, ibu senang Siti bisa membantu. Sama-sama bu. Nah itu ya. Ada kata tolong dan terima kasih. Kemudian di sini juga ada percakapan nih ya. Siti. Ayah berkata, Siti, ambilkan buku ayah di atas meja. Nah, kemudian titik-titiknya adalah kata tolong. Siti pun menjawab, baik ayah. Kemudian ayah berkata lagi, terima kasih Siti, katanya tuh. Sama-sama ayah. Nah, kata Siti lagi seperti itu ya. Jadi ada kata tolong dan terima kasih. Nah, ini ada ayo membaca. Bacalah dengan nyaring. Berangkat sekolah. Setelah membantu ibu dan ayah, Siti berangkat ke sekolah. Siti berpamitan pada ibu dan ayah. Siti pulang dari sekolah tiba di rumah Siti mengucapkan salam. Ibu menjawab salam Siti. Siti mencium tangan ibu. Nah, ya kalau Siti mau berangkat, Siti berpamitan kepada ayah dan ibu dengan mencium tangan ayah dan ibu ya. Kemudian setelah pulang, Siti mengucapkan salam lagi dan ibu menjawab salam Siti kemudian mencium tangan ibu ya. Apakah kalian seperti ini? Ya, kita harus seperti ini sebagai anak yang berbakti kepada ibu dan ayah ya. Terus kita berpamitan mohon restunya agar kita bisa menimba ilmu dan menyerap ilmu yang ada di sekolah ya. Ayo peragakan tata cara berangkat dari rumah ke sekolah, tata cara pulang dari sekolah ke rumah. Amati contoh gurumu ya. Kegiatan anggota keluarga bermacam-macam, misalnya belajar, membaca, dan olahraga. Ada juga loh yang senang memasak, bermain, dan rekreasi. Rekreasi bersama keluarga. Kita baca lagi ya. Yuk sama-sama kita baca. Siti, ayah, dan ibu berrekreasi. Mereka pergi ke rumah bibi di desa. Siti melihat pemandangan sawah yang indah. Sawah dan kebun yang luas. Air sungai bersih dan jernih. Di sekitar rumah Siti, penduduk terlihat hewan peliharaan. Wah, asik ya ke rumah bibi di desa. Pemandangannya indah, sawah dan kebun luas, air sungai bersih dan jernih. Dan di rumah penduduk terlihat hewan peliharaan. Ya, contohnya nih. Ada apa saja binatang peliharaannya? Ini ada ayam, ada kambing, ada sapi, ada kerbau dan kelinci. Nah, ini jalanannya ada sungai mengalir dari gunung menuju hilir ya. Dan ada rumput yang luas untuk makanan hewan-hewan ini. Ada sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Siti melihat gerakan ayam. Gerakannya sangat lucu ya. Nah, ini adalah suasana kehidupan di desa ya. Nah, anak-anak nih ya, desaku ya. Desaku yang ku cinta. Ya, kalian bisa teruskan lagu tersebut ya. Kita lanjut. Ayo mencoba.
Amati gerakan ayam. Ayo diskusikan dengan temanmu. Buatlah gerakan menirukan ayam dalam bentuk tarian. Nah, kalian tahu kan ayam suka mengepak-ngepakkan sayapnya, ayam suka berkokok, dan ayam suka menggerak-gerakan kakinya mencari makan ya. Nah, lihat ini. Lakukan di depan kelas bersama kelompokmu. Lakukan dengan gembira dan percaya diri. Amati contoh gurumu. Ayam kepakan sayap, ayam berkokok sambil mendongakkan kepala, dan ayam berlari sambil kepakan sayap. Ini ayam berlari sambil mengepakkan sayap. Ya. Ayam jantan berkokok ya. Nah, ini adalah ayam sedang mengepakkan sayap. Ada lagunya loh, sambil kita gerak-gerakan ya tangannya ditekuk sejajar dengan bahu. Tok 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 tok. Dengarlah ayamku. Tok 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 tok. Ayam dari ibuku ya, bisa seperti itu nyanyinya ya. Nah, ini ayamnya bunyi berkokok. Kukuruyuk. Nih, sambil mendongakkan kepalanya nih, ayam berkokok ya. Nah, ini ayam mengepak-ngepakkan sayapnya tapi tidak berlari di tempat. Ini dia sambil berlari sambil mengepakkan sayapnya ya. Oke, nanti kalian praktekkan ya. Kita sudah belajar di bab 1 ini. Kita akan membuat mind mappingnya ya. Di pembelajaran 1 kita sudah menjelaskan ungkapan dan menggunakan ungkapan tolong dan terima kasih. Nah, ini ya. Kita juga sudah membuat poster dan mampu menuliskan hal-hal yang berhubungan dengan orang tua di rumah berupa aturan makan yang tadi kita buat ya, kita hias, dan mensimulasikan kegiatan mencium tangan kedua orang tua pada saat berangkat dan pulang sekolah. Nah, ini gambarnya ya. Dan bukan, ini aturan makannya. Dan ada tadi kita sudah lihat ya, Siti berangkat sekolah pamit kepada kedua orang tuanya. Dan kita sudah mengidentifikasi gerak dan melakukan anggota tubuh menirukan gerak ayam dalam suatu tarian. Nah, ini ya. Nah, anak-anak, kegiatan bersama orang tua adalah orang tua menceritakan kepada siswa beragam kegiatan yang bisa dilakukan di rumah bersama anggota keluarga. Ya, jadi orang tua bercerita beragam kegiatan bisa dilakukan di rumah bersama anggota keluarga. Seperti contohnya yaitu makan pagi atau sarapan pagi bersama anggota keluarga ya. Nah, kita akan tugas di rumah. Tuliskan 2 aturan di rumah Siti, 2 saja ya. Tuliskan aturan makan di rumahmu. Nah, kalian tulis aturan makan di rumahmu ya. Ini ada kalimat Siti, titik-titik bantu ibu menyapu lantai. Nah, ya. Kamu ada apa kalimatnya kamu tahu ya? Isi ya. Saat kita telah ditolong kita mengucapkan titik-titik ya. Kalian isi juga. Siti anak yang titik-titik membantu orang tua. Nomor 6, berangkat sekolah Siti titik-titik kepada ayah dan ibu. Rekam tarian gerakan ayam dan foto saat kamu pamitan berangkat ke sekolah. Kemudian di nomor 7, gambar di bawah ini gerakan ayam sedang apa tuh? Ya. Dan nomor 8, berilah tanda centang pada gambar ayam yang sedang berlari sambil mengepakkan sayapnya. Nah, kalian beri tanda centang ya. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran tema 4 subtema 2 kegiatan keluargaku dalam pembelajaran 1 di kelas 1 SD dan MI. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 2. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.